Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai Natal dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Kamis 30 Desember 2021, hari ke-6 Oktav Natal. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 36 sampai dengan 40. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yosef beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Maria dan Yosef menyadari bahwa memang Yesus adalah Mesias bagi umat manusia di dunia ini. Meskipun demikian, mereka tetap mempunyai tanggung jawab untuk pendidikan Yesus. Maka Maria dan Yosef membawa Yesus kembali ke Nazaret untuk hidup dan berjuang bagi masa depannya dan tinggal di tengah-tengah keluarganya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali ke tempat asal atau ke tempat hidup biasa bukan merupakan hal yang gampang bagi kita kalau sudah lama merasakan keenakan dan kebahagiaan di tempat lain. Namun tidaklah demikian bagi Yosef dan Maria. Mereka mau agar Yesus dapat bergaul dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat asalnya. Maka Yesus pun dibawa kembali ke Nazaret. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah Injil hari ini menampilkan dinamika iman seorang perempuan janda yang sudah lanjut usia. Dinamika iman itu yakni ia senantiasa hidup dalam lingkaran Bait Allah, mempunyai relasi yang dalam dengan Allah, dan pada akhirnya hatinya peka akan suara dan kehadiran Tuhan. Dalam hal ini adalah kepekaan janda tua itu akan kehadiran Mesias, meskipun ia masih bayi dalam gendongan sang ibu. Kepekaan janda tua itu menjadi tanda yang jelas bahwa ada kaitan erat antara kehidupan rohani yang mendalam dengan kepekaan akan suara Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam konteksnya, hidup sebagai seorang janda berarti ia kehilangan banyak hal. Bahkan bisa dikatakan sebenarnya ia kehilangan hidupnya. Segala sesuatu bertumpu pada suami, termasuk juga penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Seorang janda di dalam masyarakat
tidak mendapat hak tunjangan hidup. Maka dalam beberapa kesempatan, penginjil mengangkat kisah tentang seorang janda. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang istri yang tidak siap ketika ditinggalkan suaminya, tentu hidupnya akan menjadi semakin buruk. Tidak ada penghasilan, tidak ada biaya untuk hidup, dan lebih dari itu, hilangnya kekuatan akan harapan. Ketika bekerja pun, ia tidak mengharapkan banyak hal dari hasil kerjanya. Pertanyaan sederhananya adalah, apakah seorang janda yang demikian masih mempunyai pengharapan untuk hidup tanpa menistakan diri? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus menjadi jawaban atas pertanyaan dalam pergulatan yang demikian. Kehadiran bayi Yesus menumbuhkan harapan pembebasan dan keselamatan Hana. Apa yang selama ini ia perjuangkan dan ia imani mendapat kepenuhannya dengan datangnya seorang bayi mungil dalam pelukan sang ibu. Penantian yang tidak sebentar akhirnya membuahkan sukacita yang mendalam pada waktunya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehadiran bayi Yesus membawa pembebasan, mengangkat orang-orang yang lemah dan hina menjadi berharga, menumbuhkan pengharapan akan adanya masa depan keselamatan. Penderitaan bukan akhir segalanya. Pertanyaan adalah, apakah kita mau datang kepada Yesus? Seberapa besar daya tahan kita untuk menghadapi banyak kesulitan dalam hidup? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kesaksian Hana pada hari ini semakin meneguhkan iman kita bahwa Yesus datang untuk semua orang, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang besar maupun yang kecil. Kehadiran bayi Yesus yang mau menyapa Hana juga mengingatkan kepada kita yang mempunyai modal lebih untuk berani memberi perhatian kepada mereka yang masih kekurangan. Bantuan yang tulus akan mengangkat harapan orang-orang yang sedang dalam penderitaan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau datang dan menyapa Hana dalam kesederhanaannya. Namun dalam kesederhanaan itu terdapat kedalaman iman yang membahana. Ajarilah kami untuk mempunyai iman yang sama dengan Hana dalam kehidupan kami. Ajarilah kami untuk senantiasa mempersembahkan dan menyatukan hidup kami setiap hari dalam nama-Mu. Semoga dengan demikian kami semakin peka dan merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah sumber harapan dan hidup kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.